negeri ini terlalu kotor untuk dikibarkan merah putih. Hei, bukan negeri ini yang kotor. Negeri Indonesia, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para pahlawan. Demi apa? Demi menegakkan. Demi apa? Demi agar merah putih bisa berkibar di bawah langit Indonesia. Itu dengan perjuangan para pahlawan. Maka nanti pada 17 Agustus kita bangsa Indonesia tidak ada hormat selain kepada hormat kepada sang-sang merah putih. Tapi kita juga jangan nyalahin rakyat dan masyarakat. Itu simbol. Karena masyarakat juga ya, memberikan nasihat. Berarti ini nasihat dari masyarakat. Pemerintah harus terima. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, cinta negara. Kita yang bangsa Indonesia, kita yang rakyat Indonesia, cinta kepada Indonesia, itu bagian daripada kesempurnaan iman. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita nafikan. Banyak kejadian-kejadian di luar sekarang ini, kejadian-kejadian yang dimana kejadian-kejadian itu terjadi akibat apa? Itu semua terjadi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Akibat apa? Akibat rakyat terlalu banyak merasakan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, hukum tajam di atas, hukum tumpul di atas, tajam di bawah, sehingga timbullah yang macam-macam ini. Karena apa? Karena dari rakyat. Itu semua adalah apa? Ungkapan rakyat mengungkapkan perasaannya, kekecewaannya. Mereka ungkapkan rasanya. Kenapa? Mereka merasakan karena mereka tidak mendapatkan ketidakadilan. Mereka tidak sejahtera, susah, semua naik, ini naik, itu naik. Sehingga terjadi fenomena-fenomena sekarang ini. Nah, jadi pemerintah harusnya menghadapinya, jangan dianggap itu sebagai makar. Itu adalah kritik, itu adalah nasihat, itu adalah ungkapan rasa rakyat, itu suara rakyat, suara Indonesia, suara merah putih. Karena apa? Pemerintah, ini jadi pelajaran bagi pemerintah. Rakyat udah cukup, rakyat udah tahu, rakyat udah muak. Makanya rakyat mengekspresikan, ya, mengekspresikan ketidakpuasannya, ketidakrelaannya melihat Indonesia jadi rusak seperti ini, ya dengan hal-hal seperti itu. Jadi pemerintah juga harus paham, pemerintah harus sadar, ya. Nah, begitupun kita masyarakat, begitupun kita rakyat. Saudara-saudara, kullu ummatin laha ramzu isim, wa ramzu isim indana al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan masing-masing. Dan simbol kemuliaan kita, bangsa dan rakyat Indonesia, adalah merah dan putih, saudara. Ada orang yang bilang, negeri ini terlalu kotor untuk dikibarkan merah putih. Hei, bukan negeri ini yang kotor. Negeri Indonesia, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para pahlawan. Demi apa? Demi menegakkan. Demi apa? Demi agar merah putih bisa berkibar di bawah langit Indonesia. Itu dengan perjuangan para pahlawan. Maka nanti pada 17 Agustus kita bangsa Indonesia tidak ada hormat selain kepada hormat kepada sang-sang merah putih, saudara. Tapi kita juga jangan nyalahin rakyat dan masyarakat. Itu simbol. Karena masyarakat juga ya, memberikan nasihat. Berarti ini nasihat dari masyarakat. Pemerintah harus terima. Karena apa? Karena nasihat itu adalah pengingat bagi kelompok-kelompok dan golongan-golongan atau orang-orang yang lalai. Dan nasihat adalah timbangan bagi orang-orang yang berakal. Bahar Smith selalu berada di pihak rakyat. Bahar Smith selalu di pihak rakyat. Kalian jangan ngomongin ketidakadilan. Saya 18 tahun dakwah, dari panggung ke panggung, dari pulau ke pulau, dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk menyuarakan kebenaran.
untuk melawan ketidakadilan, melawan kezaliman. Tapi apa? Dibilangnya apa? Oh, Habib Bahar itu merusak itu, oh itu keras itu. Nah, sekarang baru kalian rasain. Oh iya ya. Baru nanya, mana Habib Bahar? Mana Habib Bahar? 18 tahun kita akan berjuang. Belum lagi Habib Rizik berapa puluh tahun. Untuk apa? Kita berjuang untuk rakyat. Tapi kan baru sekarang rakyat melek. Oleh karena ayo kita bersatu. Momen HUT 80 ini, ya, ulang tahun kemerdekaan yang 80, kita harus wajib bersatu. Kita yang Muslim disatukan dengan keislaman. Apapun mazhabnya, apapun thariqahnya, selama tidak melenceng akidahnya, syariatnya, kita satu saudara. Yang bukan Muslim, yang beda agama, yang Kristen, yang Hindu, yang Katolik, yang Buddha, walaupun beda agama, ada yang beda suku, beda ras, beda warna kulit, tetap kita harus bersatu. Dengan apa? Satu kesatuan, satu bangsa, satu Indonesia, satu Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu merah putih, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu Pancasila, satu Garuda, satu Indonesia. Indonesia bukan milik partai manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra. Indonesia bukan milik Golkar, bukan milik P3, bukan milik PKB. Dan bendera merah putih bukan milik pemerintah. Bendera merah putih milik kita semua, bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya kepada semuanya saya sampaikan, ayo sama-sama kita kibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus. Karena tidak ada hormat pada 17 Agustus selain kepada hormat kepada bendera merah putih. Dan ini juga dengan fenomena yang ada di luar sana, ini menjadi pelajaran bagi pejabat dan bagi pemerintah. Jangan macam-macam dengan rakyat. Ini harus jadi pengingat. Ini jadi pengingat bagi pemerintah. Semoga ke depan ulama, ustadz, kiai, habaib, rakyat dan pemerintah bersatu-satu. Kita bersatu bersama-sama. Kita bangun negeri ini untuk menjadi negeri yang ke depan menjadi negeri yang baik, negeri yang sejahtera, sejahtera rakyatnya, bukan sejahtera partainya. Makmur rakyatnya, bukan makmur kelompoknya, sipilnya. Rakyat yang makmur, rakyat yang sejahtera. Inilah suara rakyat, inilah suara Indonesia, saudara. Paham? Jadi kibarkan merah putih. Kalau bentrok yang pernah terjadi di Aceh bukan pentungan gitu ya. Nah, tank, ya kan, Panzer, RPG, K47, S1, M16, Basoka, apa lagi? Dan banyak lagi gitu. Ini bentrok kayak ya wajar lah, datang ke kampung orang nggak nerima ya terjadi bentrok ya wajar gitu. Bukan PKI. Kalau PKI ya silahkan. Nah, silahkan ditinjau ulang, silahkan dikaji ulang. Nah, bahkan bisa dilaporkan ke Mabes TNI gitu ya, karena ini menyangkut pelanggaran konstitusi kita gitu kalau ada PKI gitu. Nah, kegiatan komunisme itu sangat dilarang. Kegiatan komunis, kegiatan partai komunis kan PKI kan, itu sangat bertentangan dengan konstitusi kita gitu. Tentu TNI akan turun tangan dalam hal ini gitu. Apalagi polisi. Nah, ini kalau udah diserang itu, kita polisi berharap untuk segera menangkap mereka, kejar mereka. Aduh, katanya mau perang. Kok polisi juga ujung-ujungnya gitu. Mari kita dengarkan sebuah stand up komedi dari gurunda Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith ya. Bagi para mukibin ini untuk membangkitkan ghirah. Kalau saya ini merupakan candaan lebay ya. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara-saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa.
Sudah kejadian baru koar-koar begini. Dan ini satu pun tidak ada yang terbukti, saudara. Pak Wismi saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang hidup menang mati. TIJ tukang adu domba, bukan. Itu saya bukan orang Garut. Emang ini domba? Iya juga ya kalau kita lihat ya. Pak Wismi saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang hidup. Saya akan berangkat, ada akannya. Saya akan melawan PT Angkasa Pura II. Saya akan membubarkan, meratakan Al Zaitun. Saya akan menyeret Panji Gumilang. Ingat, saya akan memimpin pasukan untuk berjihad ke Palestina melawan Israel. Saya akan membela sampai mati orang-orang Rohingya yang dibantai dan dibunuh di Myanmar. Saya udah hafal teksnya ya. Nah, nggak perlu mencontoh kepada ayam jago yang kalau misalnya berkokok merem, picing mata gitu. Nah, TIJ ngomong doang ya, lawan orang yang tukang bacot yang ngomong doang, Bang. Ini kan bacot. Saya juga ngomong doang tapi gratis gitu. Nggak perlu dibayar, nggak perlu cium tangan, cium kaki, nggak boleh membelakangi, hormati saya nggak perlu. Saya mau ngebacot silahkan, tidak merugikan orang lain, saudara. Pak Wismi saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang hidup menang mati di jalan Allah demi membela ulama habaib kiai saudara. Pulang hidup atau mati, istri saya akan tertawa. Iya, tertawalah kalau kau mati. Diganti sama TIJ. Saya pun akan ikut tertawa. Ya tertawa. Istrimu aja tertawa, apalagi TIJ. Saya nunggu masa iddahnya selesai. Kalau saya mau. Nah, tapi bukan level saya itu. Mari kita tertawa bareng. Cuman bisa begini. Yang sibuk berjuang, yang siap berdarah-darah, jongos. Jongos. Kemarin dia ngumpet di mana? Imamul Ummah, Mahkibin. Saya lihat pucat. Nampak nggak pernah ikut lapangan, ya kan? Nggak pernah perang di lapangan perang congor. Kalau orang perang, kalau orang spesialis perang gitu kan, langsung dia dari panggung terjun, dia lompat, dia yang pimpin perang. Ini dihasut ke polisi gitu. Silahkan tangkap mereka, kejar. Udah nggak usah perang-perangan lah, baik-baik lah. Nah, kalau kalian nggak terima tuduhan terhadap nasab kalian, kemudian kalian dicekal gitu kan, ya sedikit banyaknya ya dirubah gitu, ataupun dibuktikan mengenai keabsahan nasab gitu. Ya kalau memang nggak terbukti ya mau gimana lagi, orang nggak akan percaya. Gue kagak percaya nasab kalian. Mau kalian nungging pun gue nggak percaya. Mau kalian suruh buat surat pernyataan, kemudian minta maaf, kemudian ngaku bahwa kalian itu asli, ya nggak ada itu, dalam hati nggak akan ngaku, nggak percaya gue, orang nggak ada buktinya. Aduh, saya tak Arifin Soleh siap melawan, akan berangkat ke Pemalang, pulang menang, mati, istri saya akan tertawa. Aduh, nggak akan selesai begini. Saya suka kalau ada bencong yang koar-koar gitu di depan jongos-jongosnya gitu.
Di depan jongosnya dia itu pahlawan, pemberani gitu. Kalau di depan kita ya model seperti itu udah hafal kita. Model-model PKI seperti itu, ngehasut, memprovokasi. PKI itu kalian tahu, gembong-gembongnya itu ya tinggal memprovokasi aja. Yang main siapa? Masyarakat. Yang gontok-gontokan, ya, yang bunuh orang ya masyarakat. Yang nyulik jenderal siapa? Siapa? Nah, satu korps pasukan pengawal presiden yang dihasut oleh mereka. Namanya Cakrabirawa. Itu siapa mereka? Korban hasutan. Nah, cuman bisa gitu. Lagian pun gue udah tahu dari dulu kalau mereka cuman bisa begitu. Koar-koar di atas panggung biar simpati, alah nyari perhatian. Nah, jadi kita teman-teman dari PWI-LS, teman-teman juga yang mendukung apa yang menjadi gebrakan dari Kiai Imad, ya lawan bantahan mereka, lawan framingan mereka. Dan jangan sesekali kalian juga ikut-ikutan memfitnah, jangan. Nah, cara kita melawan sebuah framingan bukan dengan fitnah. Cara melawan fitnah bukan dengan fitnah. Kita harus objektif di sini gitu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau kita memfitnah lawan, maka lawan tidak akan segan ke kita. Nah, dia bisa mengukur kekuatan kita berdasarkan manuver kita. Kalau kita memfitnah berarti dia nggak punya kapasitas, nggak punya kekuatan. Kekuatannya ya memfitnah gitu. Ayo ganyang PWI LS, ganyang PWI LS sekarang juga. Nggak berani ya. Nggak berani.